Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Saya sudah menyiapkan datanya. Di sini ada nomor ya, dimana ini adalah subjek 1, subjek 2, subjek 3, subjek 4, 5, 6, 7, 8 dan sampai 10. Artinya di sini subjeknya ada 10. Terus di sini yang kita akan cari adalah nilai validitas dari 5 butir soal gitu. Ini butir soal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, ini adalah hasil penelitiannya ya, hasil dari datanya setelah ke lapangan contohnya. Nah, di sini ada subjek pertama, pada soal pertama dia bernilai 10, pada soal yang kedua dia bernilai 8, pada soal yang ketiga bernilai 9, soal yang keempat bernilai 10, dan soal kelima adalah bernilai 8. Nah, itu adalah subjek yang pertama. Nah, untuk subjek kedua bisa kita lihat sendiri sampai ke data yang 10. Ini subjek kedua, ini subjek ketiga, dan seterusnya sampai subjek ke 10. Nah, pada perhitungan dalam validitas, maka kita harus menghitung dulu nilai dari Y-nya. Artinya Y-nya ini adalah nilai total dari butir soalnya. Sehingga saya sudah bikin ini ya, Bapak Ibu. Ini adalah rumusnya, bisa kita gunakan sama dengan sum gitu ya, dari yang mau kita jumlahkan, yaitu soal yang pertama sampai soal yang kelima. Dari sini kita blok sampai sini kita enter, maka ini kita enterkan. Sehingga dari sini kita copy, setelah itu pastekan ke daerah yang mau kita cari datanya. Jadi ini adalah dalam bentuk Excel. Jadi ini adalah nilai hasil penjumlahan dari 10 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 8. 39 berarti datanya hasil penjumlahan dari 8, 7, 8, 9, dan 10. 7, maaf. Dan seterusnya sampai ke subjek yang ke-10. 23 ini didapat dari hasil penjumlahan 7, 6, 1, 5, 4. Nah, ini untuk tambahan saja ya. Karena sebetulnya yang data yang dibutuhkan pada SPSS hanya sampai total saja. Oke, kalau kita sudah mempersiapkan datanya, maka kita tinggal masuk ke SPSS. Artinya buka SPSS terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbuka ya. Dimana ini bisa dicari di sini. Kita klik SPSS. Oke, maka di sini sudah ketemu di sini. Tinggal klik, maka akan muncul aplikasi SPSS-nya. Nah, untuk langkah yang pertama adalah kita copy pastekan ya, dimana ini kita copy pastekannya ini adalah tidak dari butir soal ini satu, karena satu ini adalah sebagai identitas saja. Maka kita copy pastekan dari nilai 10 ini ya, nilai datanya sampai total yang ke bawah di sini. Oke, kita copy ya, Ctrl C. Nah, kita masuk ke SPSS, kita pastekan Ctrl V. Kita tempel di bagian sini. Nah, di sini sudah ada datanya, di mana data pertama ini adalah hasil dari soal pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, soal keempat, soal kelima, dan soal keenam. Maaf, ini adalah total. Gitu. Nah, biar terlihat bahwa ini adalah soal pertama, ini soal yang kedua, maka kita atur dulu pada variabel view. Gitu. Nah, di variabel view ini kita bisa menuliskan name-nya, tipenya seperti apa gitu ya, terus desimalnya juga, dan seterusnya sampai measure. Nah, kita tulis di sini, kita tuliskan soal 1. Nah, dalam SPSS tidak ada spasi, maka kita boleh menggunakan underscore 1. Ini sudah sama, soal underscore 2, ini soal kedua, berarti ini soal yang ketiga, ini soal keempat, ini soal kelima, dan ini adalah totalnya atau nilai Y-nya ya. Nah, karena di sini nggak ada desimal, kita nolkan saja desimalnya. Ini juga 0, terus juga ini 0. Ya, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Nah, data ini maka akan berubah. Maka ini soal yang pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima dengan totalnya. Oke, nah ini datanya adalah nilai dari soal esai. Sehingga bentuk variabel view-nya kita measure-nya kita ganti jadi scale. Tuh, jadi skala ya semuanya, bentuknya skala, ini juga skala, ini juga skala.
Nah, kalau sudah kita atur, maka kita sudah rapi nih datanya. Maka tinggal kita menghitung yang namanya validitasnya. Untuk menghitung nilai validitasnya bisa kita masuk ke menu Analyze, selanjutnya ke bagian Correlate ya. Setelah itu juga masuk ke bivariate. Maka akan muncul jendela bivariate correlation. Kita mau melihat hubungan antara soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, dan total. Karena sebetulnya R, produk momen yang kita gunakan rumusnya itu adalah merupakan rumus dari korelasi. Nah, kita blok semuanya ya di sini. Kita pindahkan ke menu variabel. Di sini kita pindahkan ke variabel. Selanjutnya pastikan bahwa correlation coefficientnya itu ada di nilai Pearson sini. Ya, setelah itu kita klik OK. Muncul yang namanya tabel korelasi. Kita perbesar ya. Di sini ada tabelnya, ada 3 ya. Tabel persen korelasi, ada nilai signifikan, ada persen korelasi juga. Ini juga persen korelasi signifikan. Jadi intinya di sini ada nilai dari soal pertama, soal kedua, dan sebagainya. Ini hubungannya ya, soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, sama total. Nah, artinya nilai dari ini tuh sebetulnya nilai dari 0,805 itu adalah persen korelasi dari nilai soal 1 dan nilai soal 2. Nah, kalau yang namanya validitas itu adalah nilai persen korelasinya berdasarkan nilai total yang ada di sini. Artinya soal pertama kita hubungkan dengan soal totalnya. Maka kita tinggal melihat nilai ininya gitu pada persen korelasi. Nah, di sini udah terlihat sebetulnya, bisa kita lihat dari bintangnya. Jadi kalau bintang 2 ada bintang 2, kalau ini bintang 2 semua ya. Jadi kalau bintang 2 itu kalau dia bintangnya 2, berarti nilai ini sebetulnya kalau kita menggunakan 0,01% juga ini merupakan nilai yang valid. Gitu. Tapi kalau dia bintangnya 1, dia bisa menggunakan 0,05%. Jadi intinya tinggal lihat di sini aja. Nah, ini titik 782 artinya sama aja dengan 0,782. Maka nilai validitasnya ya, nilai dari produk momennya adalah 0,782 atau R hitungnya ini. Itu. Ini R hitungnya juga sama untuk soal yang kedua, ini R hitungnya juga sama untuk soal ketiga, dan seterusnya sampai ke bawah. Yang kita lihat sampai ke sini. Nah, karena ini bintangnya 1, ini bintangnya 2, maaf. Berarti ini valid, ini juga bintang 2 valid, ini bintang 2 juga valid, ini bintang 3 valid, ini bintang 4 juga valid. Nah, kalau nggak ada bintang berarti dia tidak valid gitu. Nah, apa artinya dari sini? Kalau kita sudah menentukan, oh berarti soal 1 itu valid, soal kedua itu valid juga, soal ketiga juga valid ya dengan nilai 0,890. Soal 4 juga valid, soal 5 juga valid. Berarti soal tadi semua yang kita hitung itu memiliki nilai yang valid. Untuk soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, sama soal kelima. Nah, selanjutnya bagaimana kita mau menghitung reliabilitas? Nah, untuk menghitung reliabilitas, karena datanya juga sudah sama ya, dengan nilai yang sama dengan ini, dan ini juga sudah di setting sedemikian rupa sehingga datanya itu rapi, maka tinggal masuk ke komponen analyze ya untuk menghitung reliabilitasnya. Itu lanjut ke scale, setelah itu reliability analysis, maka akan muncul nilai jendela dari reliability analysisnya. Nah, catatannya bahwa ketika kita menggunakan reliabilitas, maka hitung yang nilai validnya saja, atau soal yang mau kita gunakan penelitiannya. Nah, karena di sini validnya 5 soal tadi, maka kita klik 5 soalnya. Nah, ini hati-hati di sini total ya. Total jangan diikut sertakan. Maka setelah itu kita klik di sini. Nah, ini ya, maka dari soal 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 ini udah tinggal masuk ke statistik. Selanjutnya checklist di scale if item delete. Kemudian klik continue. Pastikan bahwa modelnya adalah menggunakan alpha ya, alpha Cronbach berarti. Maka setelah itu klik OK.
maka dia akan muncul tabel ini. Nah, yang kita hitung apa? Yang kita hitung adalah nilai ini. Kalau ini adalah tabel untuk melihat bahwa nilai ininya, nilai 10 subjek ini sudah kebaca semua, totalnya 10. Nah, ini adalah tabel reliability-nya gitu. Ada yang dihitungnya adalah 5. Itu adalah 5 soal tadi yang sudah valid. Maka untuk nilai Cronbach's alpha-nya ternyata nilainya 0,906. Nah, berdasarkan dari tabel ya bahwa 0,906 ini memiliki reliabilitas statistik yang tinggi. Itu atau reliability-nya itu bernilai tinggi. Tinggi sekali, maka bisa dilihat di sini. Nah, ini sangat tinggi. Jadi berdasarkan tabel menurut Arikunto, itu nilai 0,906 ini sudah sangat tinggi. Itu. Nah, tingginya itu di mana? Di 0,6 sampai 0,8. Artinya apa? Artinya ketika dia itu reliable, itu dikatakan reliable itu kalau nilainya lebih besar dari 0,6. 0,6. Nah, kalau lebih besar dari itu, maka dia dikatakan reliable. Nah, ada tingkatan-tingkatannya. Kalian bisa lihat sendiri berdasarkan tabel dari Arikunto. Tapi intinya kalau reliability ini dia dikatakan reliable kalau dia lebih besar dari 0,5. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika dikatakan reliable itu kalau dia lebih besar dari 0,70. Artinya apa? Artinya bahwa 0, lebih besar dari 0,7 ataupun 0,6 asalkan referensinya sudah ditentukan, maka itu bisa dikatakan reliable. Jadi tergantung dari referensi yang digunakan. Itu reliable dan tidak reliable-nya berdasarkan dari referensi yang digunakan oleh peneliti. Oke. Itu terkait tentang validitas dan reliabilitas. Sekian video tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.